Sculptingannya bener-bener cakep banget asli coy. Konnichiwa minasang, balik lagi di channel Rizuki Hidayato. Apa kabar kalian? Genki desu ka? Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus sama review figur yang hype lagi nih. Ini dia karakter yang banyak banget fansnya di Jujutsu Kaisen akhir-akhir ini. Karena ya dia itu punya rasa keadilan yang tinggi banget, respect lah pokoknya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, hype video ini, dan subscribe channel ini ya guys. Arigato! Ya ini dia Maximatic Itadori Yuji versus Higuruma Hiromi. Ini tuh figur yang diambil dari scene epic pertarungan Yuji versus Higuruma di anime Jujutsu Kaisen Culling Game Part 1 lalu. Gokil banget sih asli, bener-bener absolute cinema. Sebenarnya waktu baru tayang di animenya itu udah ada figur yang bahkan ada judgement-nya juga yang dari Ichiban Kuji, tapi karena mahal jadi saya skip guys. Itu juga last one juga coy. Dan untungnya sekarang ada versi murahnya dari Maximatic coy. Dan tahu sendiri kan ya kualitas Maximatic itu yang di video lalu saya unboxing itu Naoya versus Choso, Yuji versus Yuta itu bagus banget kualitasnya sampai saya bingung nyari kekurangannya di mana, bener-bener perfect lah. Tapi apakah di video kali ini akan perfect juga? Langsung aja kita gaskan. Ya ini dia tampak depan dari packagingnya sama aja kayak yang kemarin, cuman beda warna doang untuk backgroundnya. Kemudian ada logo Jujutsu Kaisen, Bandai Namco, Ban Presto, dan ada masing-masing dari nama karakternya, ada Itadori Yuji dan Higuruma Hiromi. Kemudian ada logo Maximatic yang gede banget, dan ini bagus banget coy, dia Mega Executional Sword-nya. Kemudian ada Yuji Itadori dan Hiromi Higuruma di bagian bawah sini. Bandai Spirit Made in Vietnam di kiri bawah, kemudian di kanan bawahnya itu ada logo Bandai. Tampak sini ada masing-masing dari mukanya, nih cakep banget sih asli. Si Higurumanya bener-bener mirip sama kayak di animenya, dan si Yujinya gila, ototnya detail banget coy. Dan di bagian belakang sini ada deskripsi kayak gini yang ya jarang dibaca lah sama orang. Dan di bagian sampingnya ada yang tampak hampir full atau full mungkin nih, sampai sepatunya juga kayaknya ukurannya bakalan segini guys size-nya. Kemudian logo Jujutsu Kaisen dan Maximatic. Di bagian bawahnya ya cuman kayak gini aja guys. Dan di bagian atasnya itu ada logo Maximatic, kemudian ada Jayapura Isu dan license stiker dari Toho Animation. Bukan stiker, ini nyatu. Kalau yang Pierrot biasanya kan stiker ya. Kalau ini dia udah nyatu sama dusnya kalau Toho Animation ini. Langsung aja kita unboxing mulai dari Itadori Yuji-nya. Ya ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya Yuji Itadori Maximatic versus Higuruma. Sini kita dapat fanbase ya, dapat tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atasnya. Figur ini mengingatkan saya dengan figur dari Maximatic Sukuna yang ini guys. Tuh. Tapi kalau saya perhatikan baik-baik dari posenya ini agak sedikit berbeda sih. Yang sama itu karena dia nggak pakai kaos doang di bagian atasnya, dan cuma pakai celana doang kayak gini. Langsung aja kita lihat untuk detail dari stand base sendiri, dia itu tebel banget, frame-nya kayak gini, bahannya juga tebel dan kokoh. Ini bikin berat packagingnya sih tadi. Saya pikir bakalan gede banget sih Yuji, tapi ternyata berat di sininya guys. Ini lumayan berat loh. Tuh, tebel banget frame-nya. Kemudian ini buat masukin kakinya, dan di bagian belakang sini ada BSP Vietnam, ada kodenya juga. Dan untuk tubuh bagian bawahnya si Yuji ini sepatunya kayak gini, solnya ciri khas dari sepatunya Yuji tuh. Desainnya kayak gini dengan sedikit lekukan-lekukan dari posenya juga. Tuh. Kemudian tali sepatunya kayak gini. Dan untuk catnya sendiri dia itu glossy. Kemudian kaos kakinya juga polos gitu aja, nggak ada kusut-kusut atau gradasi. Nah untuk celananya sendiri sini ada gradasinya tuh, gelap terangnya kelihatan. Lumayan oke lah daripada polos gitu aja kayak Grandista yang kemarin si Itadori Yuji. Nah kali ini ada sedikit gradasi di bagian depan sini tuh, kelihatan ya. Kemudian untuk sculptingan kusut-kusutnya juga bagus, cakep, ngikutin posenya, dan ini lumayan oke lah sculptingannya tuh, cakep. Di sini nggak kelihatan kantong sampingnya, tuh di sini juga nggak ada kantong sampingnya. Untuk beltnya sendiri atau ikat pinggangnya, dia lumayan oke tuh, detailnya cakep. Tuh ada bagian pengaitnya juga, ada bolong-bolongan buat masukin si besi pengaitnya juga. Tuh ini keliling dari ikat pinggangnya, rapi, sculptingannya cakep. Kemudian ini buat masukin ke tubuh bagian atasnya Itadori Yuji. Tuh, ini kinclong gini, dan lumayan tinggi guys. Dan untuk tubuh bagian atasnya kita lihat tuh,
Ini detail dari ototnya cakep banget sih. Cuman dia itu nggak ada gradasinya gitu guys. Tuh polos gini aja. Ini kalau di repaint cakep sih asli. Kasih battle damage, baret-baret atau kasih gradasi gelap terang gitu, pasti ini bakalan bagus banget. Ini masih polos banget guys tuh. Masih polos banget, tapi untuk sculptingannya emang gokil sih, ini cakep banget. Jadi keinget sama Grandista Shirohige nih. Tapi kalau yang Grandista Shirohige itu dia warnanya agak sedikit mengkilap kulitnya. Kalau ini dia doff banget sih. Tuh doff banget kan. Ini kalau lecet dikit ini ya warna catnya ngelupasnya kelihatan banget sih. Soalnya kayak ngedoff gitu warnanya tuh. Tapi untuk sculptingannya bener-bener bagus banget asli ini. Ini dia namanya best buat repaint sih. Yang suka repaint ini pasti bagus banget. Dikasih luka-luka gitu, battle damage, kasih baret-baret atau apa sebagian macam, nih cocok banget sih. Bagus tuh. Asal jangan kasih kancing ini 2. Ini untuk otot perutnya juga bagus banget tuh sculptingannya. Rusuk-rusuknya juga sampai kelihatan tuh sculptingannya. Ketiaknya, otot-ototnya ini bagus banget sih semuanya tuh. Juara. Untuk kuku tangannya juga ya lumayan detail, kelihatan tuh lagi mengepal gitu tangannya. Dan untuk rambutnya sendiri, nah punya saya ini ada sedikit mispen nih. Warna rambutnya kecat di kupingnya dikit. Terus sculptingan dari rambutnya udah oke. Untung cuma di sini guys. Coba di bagian depan mukanya. Jadi aneh. Untung di bagian belakang telinga. Dan untuk sculptingan telinganya sendiri bagus, rapi. Rambut bagian atasnya juga ini sculptingannya tajam-tajam gitu. Detail banget. Warnanya juga cakep walaupun gak ada gradasinya. Kemudian ini di mukanya si Itadori Yuji. Dia lagi nyengir kayak gini guys. Nyengir gregetan gitu. Ada sedikit noda di bagian hidungnya. Untuk kemiripan dengan Yuji sendiri sih menurut saya berapa ya? 90 kayaknya. Tuh. Kalau dilihat dari jauh ya 90. Tapi emang Maximatic ini di atas 85% lah kemiripannya rata-rata ya. Tuh, udah oke lah mukanya Yuji banget. Kemudian sini ada bekas luka di samping mulutnya juga, giginya juga kelihatan tuh. Walaupun gak di sculpting, ini kalau di sculpting sih lebih bagus guys. Ini cuman polos putih gitu aja. Dan ini bekas luka di muka tengahnya. Dan ada sedikit urat-urat di sini, sculptingan urat-uratnya. Dan matanya juga ini cakep banget. Ada gradasi dan lightningnya juga tuh, warnanya juga nggak polos gitu aja. Ini ada matanya si Sukuna nih yang lagi merem. Ini untuk mukanya sih oke sih ekspresinya. Ini udah feel-nya Sukuna banget sih ini guys. Udah kelihatan aura MC-nya. Jujur ini bagus sih untuk Yuji yang ini. Dia akan saya sandingkan dengan Yuji yang versus si Yuta nih, yang kemarin rilis juga. Ya guys, ini dia yang sudah saya masukkan kakinya ke dalam stand base-nya. Ini bener-bener susah sih masukinnya, agak alot gitu. Hati-hati biar nggak lecet atau patah kakinya. Ini saya tahu kenapa ini bisa tebal dan berat banget stand base-nya, supaya dia nggak jatuh ke depan nih. Karena kakinya juga bentuknya itu bagian tumit belakang ini dia agak naik ke atas coy. Tuh, jadi kokoh. Kalau Grandista Kakashi atau Naruto yang baru itu dia karena stand base-nya itu ringan, jadi dia nggak kuat menopang si figurnya, jadi selalu roboh ke depan karena mereka posturnya itu menunduk semua sih rata-rata. Nah kan kalau kayak gini dia kokoh guys tuh, cakep sih tuh kalau didirin. Langsung aja kita next ke Higurumanya. Ya ini dia yang saya dapatkan dari dalam kotak. Maximatic Higuruma Hiromi, dapat stand base-nya, dapat executioner sword-nya, dapat tubuh bagian bawah dan dapat tubuh bagian atasnya. Langsung aja kita lihat detail dari stand base-nya. Untuk bentuk stand base-nya sendiri mengingatkan saya dengan punyanya Yuta Okkotsu yang versus Yuji kemarin guys tuh. Hampir mirip bentuknya kayak gini dan tipisnya juga sama. Tuh, dan di belakang sini dia ada BSP Vietnam, cuman beda warnanya guys. Kalau si Yuta itu warna putih. Nah, dan ini dia executioner sword-nya. Keren banget. Ini mirip kayak pedangnya Kizaru sih. Sayangnya ini bukan clear parts ya. Kalau clear parts pasti bagus banget sih ini. Tuh, ada percikan dari cahayanya kayak gini. Bentuknya itu kayak gini guys. Tuh, dan ada pola juga di tengahnya sini. Percikan-percikan cahaya ini bagus banget guys. Tapi sayangnya bukan clear parts ya. Ini kalau clear parts lebih bagus lagi sih pasti. Tuh, tapi udah oke lah. Mengingat di animenya aja baru keluar dan udah langsung keluar figurnya ini guys. Cepet banget sih asli.
Dan ini dia tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atasnya ini bener-bener dilindungi dengan sangat safety guys oleh ban Presto. Tadi aja sepatunya ini di bubble wrap gitu, dan bagian tubuh atasnya ini full semua di bubble wrap guys. Bener-bener dijaga nih si Maximatic Higuruma ini. Selanjutnya kita lihat detail di pantopelnya ini setelan bapak-bapak kantoran gitu guys. Ini pengacara juga kan dia. Tuh. Sini alas sepatunya itu dia clean, rata kayak gini. Tuh, polos. Ciri khas pantopel bapak-bapak kantoran. Dan ini nih yang saya takjub guys, detail dari sepatunya nih. Lihat ada bekas jahitan gitu. Bukan bekas jahitan, emang jahitan guys. Pola jahitan kayak gini. Tuh, cakep banget, kayak kelihatan kulit gitu feel-nya. Tali sepatunya juga dia walaupun ya nggak timbul kayak si Yuji tadi, tapi dia di sculpt berbentuk tali sepatu kayak gini guys. Udah cakep tuh. Jadi nggak cuman sepatu polos gitu aja. Yang saya salut sih ada jahitan-jahitan kayak gini guys. Tuh. Jadi bikin sepatunya si Higuruma ini makin cakep. Tuh lihat. Bagus ya asli. Jadi walaupun dia cuman polosan aja, tapi dia ada detail sculptingan yang gini udah oke lah. Kemudian ini untuk sculptingan dari celananya sendiri. Dia ada kerutan-kerutan gitu di bagian bawah sini tuh. Agak membesar di bagian bawah sini. Tuh ini untuk sculptingannya oke banget sih, cakep tuh. Ini juga bekas setrikaannya juga ada tuh. Rapih banget ya. Bagus. Tuh untuk detail dari celananya. Dan ini sabuknya juga tuh. Cakep banget ya bentuk sabuknya. Dan ini bagian belakangnya. Kantongnya itu rata dia, tapi dia membentuk ada sedikit ukiran nih, walaupun gak terlalu timbul, membentuk kantong belakangnya si Higuruma. Cakep ya, untuk sculptingan celananya walaupun polos dia, tapi banyak detail sculptingannya kayak gini tuh. Kemudian ini buat masukin ke tubuh bagian atasnya, langsung aja kita lihat tubuh bagian atas dari Higuruma yang sampai dilindungin bubble wrap gitu guys. Sebagus apa sih? Ini buat masukin tubuh bagian bawah tadi, dan ini setelan jasnya. Jasnya sendiri dia polos tanpa gradasi. Ini kalau pakai gradasi lebih bagus sih. Tuh, polos gini aja sih. Tapi untuk sculptingan ya nggak diragukan sih, emang bagus banget nih sculptingannya tuh, lihat cakep banget. Kusut-kusutnya ini mengikuti dengan posenya dia nih, bahkan di bagian sini juga ada lakukan-lakukan. Tuh. Ini buat yang suka repaint nih bagus nih, kasih bercak merah atau apa nih. Sesuai kreativitas kalian yang suka repaint. Kancingnya juga bahkan detail banget tuh. Kancing baju sekolah gitu. Tuh. Kanan kirinya ada semua. Dan ada kemejanya gini di bagian dalamnya tuh. Kemejanya juga rapih. Dan ini untuk jari-jari si Higuruma sendiri dia bagus guys tuh. Kita lihat nih detailnya. Kukunya jelas banget. Cakep ya. Dan ini buat megang pedangnya nanti tuh, tangannya bolong gini. Kukunya jelas semua, cakep. Agak silau ya guys, maaf. Tuh. Tulang-tulangnya juga kelihatan kan tuh. Sculptingannya. Sebelah satunya juga sama. Untuk sculptingan tangan oke, bagus. Dan ini nih, jas bagian depannya nih cakep banget. Bener-bener kayak jas beneran sini. Tuh lihat jahitan-jahitannya, lekukan-lekukannya, posenya. Dia agak ngebuka gini karena ketarik sama lengannya kan tuh. Kancingnya juga nih detail banget sculptingannya. Ini lekukan-lekukannya bagus banget asli. Kemudian ini dasinya juga, bahkan di tengah sini dia ada lekukan gitu coy. Tuh detailnya sampai ke sininya coy. Kepikiran kayak gitu ya. Kemudian ini sculptingannya tuh di samping-samping dasinya nih, baju dalamnya ngetat gitu, ketarik ke samping tuh. Bener-bener ngikutin pose lah, kusut-kusutnya bener-bener cakep. Dan kemudian nih sini juga ada pin pengacara Jepang nih guys. Tuh. Kayak bunga matahari gitu bentuknya. Ini juga bahkan detail banget sculptingannya, dan juga dikasih warna emas guys. Bagus sih. Kemudian lehernya si Higuruma sendiri tuh. Kelihatan kan ya ada jakunya gitu. Ada urat-uratnya juga, bagus banget. Kemudian untuk rambut bagian belakangnya kayak gini, walaupun dia agak agak flat gitu, tapi tetap dikasih sedikit sculptingan gitu guys. Rambut pendek gitu di bagian belakangnya tuh. Jadi nggak polos gitu aja, tetap dikasih sculptingan tipis-tipis. Untuk telinganya sendiri dia bagus kanan kirinya, dan ini bagian atasnya juga cakep banget tuh, sculptingannya rapih, bener-bener bagus, keren ya. Bener-bener gokil banget. Dan langsung aja kita lihat sculptingan dari mukanya Higurumi guys. Set. Wih,
Ini sih bener-bener anime akurat banget coy. Bagus banget. Bener-bener ekspresi si Higurumanya dapat banget guys, lagi serius gitu. Cakep. Ini padahal udah dilindungin sama bubble wrap guys. Apa aja tuh ada lecet, sayang banget sih. Udah mah di bagian hidungnya lagi yang lecetnya. Sayang banget ya. Bisa hilang gak ini? Wah ini mah harus dicat ulang guys. Nggak bisa hilang, padahal udah di bubble wrap semuanya guys sama ban prestonya dari sana. Tapi tetap aja ya. Ada aja. Kayak gini, lecet-lecet. Tapi kalau dilihat dari sculptingannya sendiri dia bener-bener bagus sih tuh, lihat ekspresi di bagian dahi tengahnya ini dia tajam banget. Dapat banget kesan seriusnya. Matanya juga bagus, line artnya, kemudian di garis-garis samping matanya juga ada, hidungnya mancung, bibirnya juga di sculpting kayak gini guys tuh. Jadi nggak rata tuh. Ini asli bagus banget sih, hidungnya juga mirip banget kayak di animenya itu, mancung banget, gede kayak gini. Dan ini sculptingan rambut bagian depannya keren banget sih asli, tuh lihat. Ciri khas Higuruma banget sih. Ini bapak-bapak yang cool banget nih. Dia bukan cuma tampilannya aja cool, tapi sifat pribadinya juga bagus ya. Menegakkan keadilan dengan sangat adil. Kita butuh sosok yang seperti ini guys. Cocok banget nih kalau pakai executioner swordnya. Ini kalau kita pasang kakinya guys. Asli cakep banget sini Higuruma. Ini kira-kira masuknya di kaki mana nih? Ini kayaknya kaki yang naik nih. Kaki kirinya dia. Pas. Keren coy. Ini kalau dipakein pedang makin mantep lah. Gile, sangat habis guys. Ini walaupun dia cuma pakai jas hitam doang, setelan kayak gini, kayak orang kantoran, tapi dia kenapa gitu, keren banget guys. Ditambah dia lagi megang pedang yang segini kerennya kan. Tuh, jadi makin mantap lah si Higuruma ini. Tinggal nunggu figur Judgment-nya nih. Atau si siapa namanya, Figurisma bakal ini sekali ya. Kayak Mahuraga kemarin, kita tunggu aja lah. Ini kalau disandingin sama Judgment di belakangnya bagus sih, tapi kalau dia udah keluar pedangnya kayak gini, biasanya si Judgment-nya nggak muncul sih. Karena udah di tahap akhir dari domainnya dia kan, tinggal eksekusi aja. Mantap. Ya untuk tinggi dari Itadori Yuji sendiri sekitar 21 cm, sedangkan Higurumanya itu 22 cm-an. Mungkin kalau sampai pedang itu 23 sampai 24 cm-an. Ini dia kalau saya sandingkan dengan berbagai macam variasi Itadori Yuji. Ya, jadi itu dia unboxing sekaligus review detail dari figur Maximatic Itadori Yuji versus Higuruma Hiromi yang baru aja rilis di 23 April 2026 ini. Asli coy, keren banget. Tingkat kemiripan sama di animenya itu 90% lebih. Headsculptnya emang bener-bener bagus dan ekspresif banget. Sculptingan di sekujur tubuhnya juga bagus dan detail. Otot Yuji asli keren banget. Bahkan Higuruma ini yang pakai setelan jas polos aja punya lekukan-lekukan yang detail. Posenya juga keren dan ada executioner swords-nya yang bakal lebih bagus lagi kalau clear path sih. Ya untuk harga 2.700 yen atau 280.000 rupiahan untuk satu set ini worth it banget coy. Jujur saya suka banget sih sama dua figur ini. Saya kasih rating 9,5 dari 10, cuman kurang degradasi aja sih. Gimana menurut kalian guys? Coba komen pendapat kalian tentang figur ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimashita.